Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Kapolda Sumbar. Saya dari Paman Afif Maulana, Pak. Baik. Aku dari Bandung dapat kabar dari polisi yang ngasih kabar. Masa keponakan aku ini meninggal di bawah jembatan Kuranji. Langsung aku pulang, pagi nyampe rumah sakit Bayangkara. Habis dimakamkan hari Senin. Hari Selasa aku cari langsung si Adit nih, Bang. Ketemu sore dia katanya takut tuh, Bang. Tolong sembunyiin aku, Bang. Soalnya aku dicari polisi. Ngapain kamu dicari polisi, katanya. Ya saya kan diancam kalau kamu ngadu, katanya. Kalau aku diproses balik, aku proses lagi kau. Namanya anak, Bang, tuh takut dia, Bang. Aku sembunyiin dia 2 hari di rumah aku, Bang. Tapi sekali lagi tidak ada keterangan Adit yang melihat langsung bahwa Afif dianiaya. Enggak. Habis itu langsung baru ku bawa ke LBH si Adit. Buat pengakuan si Adit di LBH. Sama pamannya ada langsung tuh. Habis itu baru nggak ketemu lagi sama si Adit. Kata keluarganya, kalau mau cari Adit, cari aja ke Polres, katanya. Indragiri, sebelum ke Pak Kapolda, sambil kita perbaiki sinyal dengan Sumatera Barat, Mas Reza Indragiri, secara scientific crime, Mas, kita ingin menemukan kebenaran dari kasus yang masih jadi teka-teki sampai sekarang, Mas Reza Indragiri. Yang mana, Mas, yang benar ini? Apakah betul dianiaya atau terlalu cepat dari pihak kepolisian menyimpulkan? Boleh saya bertanya ke Pak Kapolda? Boleh, Mas Reza, silakan. Jika berkenan, Mas Reza sambil kursinya diarahkan. Saya bantu Mas Reza, mohon maaf, Mas. Sambil berdiri juga boleh, Mas. Pak Kapolda, Assalamualaikum. Yang pertama, Waalaikumsalam, Pak Reza. Terima kasih. Saya ingin bertanya, apakah di wilayah tersebut memang sering terjadi tawuran, Pak? Sering, Pak, setiap malam minggu dan setiap liburan, Pak. Sehingga standby kami anggota full, Pak, untuk malam minggu dan hari minggu serta hari libur. Sehingga kecepatan 5 menit sampai TKP itu karena anggota kami sudah siap untuk menghadapi kelompok itu, Pak. Dan Ananda Afif meninggal dunia pada malam minggu. Kalau Afif itu meninggal dunianya diduga kan tanggal 9 hari Minggu, Pak. Tanggal 9 hari Minggu. Malam hari ya, Pak Kapolda, ya? Ya. Itu dini hari, Pak, karena memang diduga setelah mengajak melompat itu kan jam 3.40, Pak. Dini hari, Pak, hari Minggu. Anggota yang pada malam itu melakukan patroli di lokasi tersebut mengenal saudara Aditya? Sama sekali tidak mengenal, Pak. Hanya kelompok mereka itu dari geng Cengkeh Raya itu, Pak, bergabung dengan geng Gaung itu mau menghajar bandar buat misteri. Namanya geng bandar buat misteri. Jadi ada 3 geng, yang 2 geng mau menyerang 1 geng dengan jumlah rata-rata 40 personil, Pak. Dan mereka membawa berbagai macam Sajam. Ada videonya kami, Pak. Ada videonya, mereka semua hampir rata-rata membawa sajam, Pak. Tapi yang lain melarikan diri, yang tertangkap hanya 18, Pak. Videonya boleh diputar, Bapak. Videonya boleh kita putar, bisa kita saksikan bersama kalau memang ada Boleh? data Boleh, Pak, dan mentahannya. videonya. Pertanyaan terakhir dari saya, apakah benar anggota Bapak melakukan pemukulan, penendangan, dan penyetruman terhadap orang-orang yang Benar, diamankan Pak. itu? Benar. Benar, Pak. Tapi kami ingin jelaskan bahwa TKP itu ada 2, Pak. TKP di atas jembatan Kuranji yang ditemukan mayat yang ternyata namanya Afif Maulana itu setelah 9 jam kemudian. Itu dengan TKP yang ada di Polsek Takuranji, Pak. Yang terjadi dugaan melampaui kewenangannya atau pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh 17 anggota kami kepada 18 pelaku tawuran ini, itu memang sudah ada yang mengakui. 1 orang menendang, 1 orang memukul, 3 orang, ada 1 orang nyetrumnya pakai elektrik gun. Ini mungkin bisa dilihat, mohon maaf, Pak, ini sekitar 21 detik, ini saat kejar-kejaran antara pelaku tawuran dengan polisi di atas jembatan nih, Pak. Tapi ini memang saat nyotengnya miring, tetapi ini polisi yang nyoteng langsung itu di atas jembatan Kuranji. Saat kejar-kejaran di sana masih ada Aditya, Afif, masih terlihat jelas ya, Pak ya? Dalam rekaman ini sempat itu dikejar sama polisi. Memang polisi saat ngejar bukan menggunakan tangan kosong, dia hanya membawa rotan itu, Pak. Itulah karena tidak bisa dihentikan itu laju mereka yang 20 sepeda motor itu, akhirnya ada 1 sepeda motor yang ditendang oleh polisi jatuh ke kiri. Itu yang ditumpangi oleh Aditya yang memboncengkan Afif Maulana. Ini tawurannya di sini, Pak. Andai kata tidak kita hambat di jembatan ini, sudah ketemu dengan gengnya lawan, Pak. Karena antara jembatan itu sudah dekat dengan sasaran geng lawan, yaitu bandar buat misteri.
Tapi yang yang jadi akan pertanyaan diajak. publik, Pak Kapolda, kenapa video ini baru muncul sekarang, Pak? Setelah kasusnya viral, bergulir kemana-mana, ada isu liar, Mas Reza ya? Yang membuat kami cukup kaget, Pak Kapolda malam hari ini menunjukkan video ini untuk pertama kalinya di media massa, di media nasional. Tapi seperti ini, Pak Kapolda. Pak Kapolda juga mengakui ada oknum personilnya yang melakukan penganiayaan. Membenarkan itu terjadi, Pak ya, di Polsek Kranji. Betul, di Polsek, Pak. Ya, tapi bukan di atas jembatan Kuranji, Pak. Di jembatan Kuranji tidak ada. Ya. Tapi tidak menyerang Afif, karena Afif tidak ada di sana, versi polisi, versi Bapak. Polisi Di tidak Polsek. pernah ketemu namanya Afif Maulana, tidak pernah, Pak. Karena di saat menangkap Aditya, Afif sudah tidak ada di situ, Pak. Oke. Jadi Aditya sendiri tidak membonceng siapapun setelah Afif kabur, lompat, dugaan polisi, Pak ya? Setelah sesaat diajak meloncat, Adit tidak mau, kemudian justru menyarankan jangan melompat, kita menyerahkan diri saja kepada polisi. Saat itulah Adit sibuk mencari handphonenya yang hilang. Saat tidak lebih dari hitungan sekian detik, dia tertangkap polisi. Polisi pun tidak melihat lagi Afif di situ, Pak. Izin Bapak ya. Jadi polisi, Izin ya. Pak Kapolda ya. Pas si Adit ditiping sama anggota Bapak, kepala ditendang tuh Pak. Di stasiun Batan tuh sama anggota Bapak. Bapak bilang juga nggak ada. Rekamannya ada sama saya nih Pak. Saya rekam semua di HP saya nih Pak. Yang nyebut si Afif di atas jembatan tuh Pak, udah 2 orang Bapak. Rekamannya ada sekarang? Ada rekaman sama saya Bapak. Yang nyebut si Afif ada di atas jembatan dikerumungin sama polisi. Yang Bapak tahu hanya Adit, Pak. Bapak yang tahu Adit. Sebelum Bapak ngaping Adit, aku udah ambil videonya dulu Pak. Bapak mau cari orang viralin, ini pamannya. Yang viralin. Udah Riki. Uni Anggun, bagaimana? Yang Bapak tahu cuman Adit. Saksi-saksi lain Bapak nggak tahu, Pak. Jadi Bapak Bapak ini hanya bisa cobalah, Pak. berbicara Adit-Adit aja, Pak. Terima kasih. Kami sudah memeriksa seluruhnya. Kita tidak mengekspos ke ibu-ibu, ke bapak-bapak, karena pemeriksaan polisi internal itu kami sudah memeriksa semua. Saksi-saksi sudah memeriksa hari ini, yang menyatakan bahwa Kapolda menutup kasus ini, itu adalah isu yang berkembang untuk mendiskreditkan polisi. Pak, Saya izin tidak Pak. Dia masih kecil tuh Pak. Bapak tutup kasusnya. Orang gak bersalah Bapak gituin Pak. Ukuran cucu sama Bapak tuh Pak. Kami tidak pernah menutup kasus ini, Pak. Kami Saya udah tetap dapat kapan Bapak melanjutkan. tutup kasusnya kayak gini Pak. Saya bukan marah sama Bapak, nggak sama anggota Bapak tuh Pak. Sama anggota Bapak tuh. Masa nggak tahu dia masih kecil Pak. Tak tolong saya sama Pak Kapolda, tolong Pak. Masih. Baik, Pak. Buktinya sekarang, Pak, 17 anggota kami yang mungkin diduga melanggar, melakukan penyimpangan di Polsek Kuranji, sudah kami tahan, Pak. Tinggal Fotonya kita ada proses sama saya di Pak. sidangnya. Anggota yang 17 Baik. orang tuh Pak ya. Ini ada polisi yang mukul kamu. Iya Bang, iya Bang. Kata. Yang nyiksa aktif ada di sana Bang. Tuh orangnya Bang. Kata. Aku liatin Pak. Jangan Bapak tutupin lagi Pak. Keluarin orangnya Pak. Saya tahu orangnya. Baik, Pak. Terima kasih. Jadi, Tapi perlu diketahui bahwa Afif Maulana tidak pernah dibawa ke Polsek, tidak pernah dibawa ke Polda. Kesaksian dari banyak yang ikut di situ, yang mengenali siapa Afif. Ada informasi yang berkembang, katanya ada yang mengeluh, aduh, ternyata ciri-cirinya seperti apa? Ternyata tinggi, hitam, Teman-teman bukan saya Afif. di Polsek tuh Pak. Udah saya temui semuanya Pak. Itu udah di setel sama si Adit. Udah ada Kami transparan, Pak. kenal sama Silakan. si Afif. Saya kira si Silakan, Buddha Pak. ini kan sudah mempunyai penasihat hukum. Tadi katanya ada video bahwasanya Apip ya yang Ya. dipiting. Di Piting. Nah, kalau memang ada Kan si Afif Bang, si Adit. Adit ya, kalau memang ada video itu dan ada memang terlihat Apipnya, mungkin video tersebut diserahkan kepada Videonya akan kita perlihatkan sesaat lagi. Videonya boleh kami minta, Bapak. Videonya boleh kami minta. Sesaat lagi kita akan segera kembali. Pak Riki, sejauh ini upaya-upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh keluarga untuk mencari keadilan atas meninggalnya almarhum Afif? Untuk upaya Bang, saksi-saksi yang pas kejadian malam di Polsek Kuranji itu Bang, udah saya kumpulin Bang ya. Seberapa banyak udah saya kumpulin, udah saya minta keterangan sama dia. Dia minta kesaksian kayak gitu, saya rekam. Yang pas di kejadian Polsek itu Bang. Ada yang bilang si Apik ini disiksa di Polsek, ada juga saya rekam. Udah 3 Bang. Itu yang Polda Sumbar tuh Bang, yang ngomong-ngomong lompat tuh statement bohong. Ya. Apa yang membuat keluarga yakin bahwa
pernyataan pihak polisian dari Polda Sumbar itu adalah bohong itu? Soalnya dari badan keponakan saya ini bang, saya lihat cuma ininya aja bang yang memar. Yang sebelah kiri ya, itu memar. Kaki sama apa aman. Kalau lompat setinggi itu bang ya, kata Polda 50 meter, nggak ada tuh 15 meter lebih kurang lah. Mungkin dapat patah-patah tuh bang. Habis itu mayatnya pun kayak gini juga di apa tuh bang, sungai itu bang. Ininya habis ditendang kayak sepatu, dipukul kayak rotan. Itu nggak masuk di akal sama saya bang. Pas saya mandi kan pun kayak gitu juga. Saya pas mandi jenazah saya yang mandi kan. Dari Ki yang langsung memandikan? Iya, itu udah kejanggalan. Dan luka-luka di tubuh almarhum Afif itu masih Luka-luka terlihat, itu yang pas jatuh mungkin sama motor banyak gores-gores wajar. Kalau luka kita jatuh tuh ada. Cuma yang bekas pukulan sini bang, ini yang membuat keluarga apa bang? Yang nggak menerima keputusan polisi, dia melompat, dia atau orang tuh enggak. Dan kesulitan nggak sih Paman ketika ingin membawa pulang Ada jenazah banyak almarhum kesulitan Afif? sama petugas, sama dokter. Mau ngambil jenazah harus di sini aja, kata, harus dimandikan di rumah sakit, dikapanin langsung katanya. Saya sebagai pamannya saya nggak terima. Pokoknya keponakan saya harus mandikan di rumah jenazah sama kapanin. Sempat ada kericuan bang ya, yang buat nolongin saya bisa bawa keponakan saya ini bang, tahanan polsek itu lari di rumah sakit. Masukin Bayangkara. Di sana bisa saya bawa keponakan saya. Alasannya apa? Kenapa tidak boleh mandikan di rumah dan Nggak boleh katanya. Aib katanya. Pokoknya jenazah harus di sini dimandikan, dikapanin. Kalau pengen pihak keluarga lihat, orang kampung pun lihat nggak apa-apa. Tapi di sini cuma lihat wajahnya. Di situ udah mulai curiga lagi saya bang. dari Ki sempet cari-cari teman-teman yang ada di waktu kejadian bersama Afif ya? Iya. Ada bisa dibagi, bisa diceritakan apa yang Teman-teman Afif ceritakan itu? yang pas menyaksikan Afif tuh dibawa ke polsek bang, udah ada yang ngomong. Afif tuh dipukul, disiksa sampai minta ampun, tolong ampun pak. Katanya. Pas di saksi ini lihat si Afif, nggak dibolehin lagi sama polisi, harus lihat ke depannya terus. Katanya. Saksi yang ketiga lihat si Afif ini dikerubungin sama polisi. 3 saksi itu yakin betul bahwa Afif ini ada di polsek ya? Yakin, dah saya lihat foto kamu kenal nih. Iya, katanya. Di depan orang tuanya. Kondisi saksi-saksi terkait kematian meninggalnya almarhum Afif ini gimana, Kak Indira? Waktu kita jumpa, tim jumpa, traumatik hebat. Saksi-saksi ini ya? Iya, kan banyak yang anak-anak. Traumatik, lalu banyak tanda kekerasan di tubuh, penyiksaan-penyiksaan itu, dan kemudian ketakutan. Karena memang mereka mengatakan ketika di Polda dan di Polsek itu kan diancam. Kalau ada yang berani melaporkan dia, memviralkan ini, kami akan langsung proses kalian. Gitu. Mereka cerita ngomong gitu ya? Memang ngomong. Iya, udah termasuk ancaman juga itu ya? Memang ngancamnya memang seperti itu. Intimidasi ya? Mengintimidasi. Jadi memang banyak diantara mereka traumatik. Banyak diantara mereka yang kemudian ketakutan. Makanya kami juga tidak ingin memaksa mereka untuk segera memberikan keterangan. Karena kayak ini membuat jernih ya situasinya. Karena kami yakin bahwa nggak mungkin orang yang dalam keadaan tekanan tuh bisa, apalagi anak-anak ya, bisa memberikan keterangan yang sebenar-benar yang dia lihat. Nanti dia menutup-nutupi begitu. Itu Pak Kapolda Sumbar tuh udah gak sportif dia bang. Satu aja, Pak Kapolri, saya minta tolong Pak ya sama anggota Bapak Kapolda Sumbar. Dia udah banyak bohongnya Pak. Tolong, minta tolong aku sama Pak Kapolri ya. Tolong ungkap kasus keponakan aku nih Pak. Pak Kapoldanya bilang, oh dia sayang sama Afif gini, cinta sama anak ini. Nyatanya kasusnya mau ditutup. Jadi berbeda kata-kata Pak Kapolda tuh sama hatinya berbeda bang. Jarang dia main kayak itu bang. Kalau aku nggak yakin anakku menakanku tuh bandel kayak itu enggak. Terkait dengan penyebab kematian almarhum Afif ini, sempat ada mengalami intimidasi nggak sih? Atau Ada. perlakuan tidak enak semacamnya Sama gitu, saya. sebagai warga negara gitu ya? Sama saya ada bang. Gimana? Udah. Diancam sama wartawan, ditakut-takutin. Bentuk ancamannya? Ancaman itu bang, abang yang memviralin videonya nanti abang kena cari sama polisi. Soalnya polisi ini walaupun salah dia tetap menang gitu.
Ditakutin, kita harus ditekan. Terus ambil HP saya, disuruh buka. Buka bang video-videonya, saya dihinin dari belakang. Kan nggak ada wartawan kayak gitu bang. Wartawan kan cuma sekedar tanya, jangan sampai pribadi orang ditanya. Diancam kayak gitu terus. Berarti saya pun nggak enak rasanya dia bang. Terima kasih banyak Uni Anggun, udah Riki, Kak Indira untuk ceritanya, kisahnya. Dan kita berdoa semoga upaya keluarga dan LBH Padang dalam memperjuangkan kebenaran, mencari keadilan ini bisa tercapai ya, bisa ditemukan. Karena ini kita nggak mau ada kejadian yang serupa ya. Artinya upaya dari keluarga ini sebenarnya juga upaya untuk melindungi bersama semuanya supaya tidak ada kasus yang sama.